pasti kan lebih murah grup daripada FIT. Bagaimana bisa dibilang lebih murah? Betul, memang klaim murah itu perlu kita jelaskan dengan keterbukaan. Kenapa kami tidak bisa sangat murah? Karena memang ada standar pelayanan minimal yang harus kita berikan. Umroh mandiri itu wajib harus punya pemahaman dasar tentang ketentuan-ketentuan Saudi Arabia. Memang sebuah tantangan ya. Antusias masyarakat yang berangkat umroh ini luar biasa. Ini menandakan tentu kesyukuran kita bersama bahwa Indonesia adalah negara yang makmur. Karena apapun yang kita spend, yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kita tahu bahwa akhir-akhir ini lagi heboh-hebohnya tentang umroh mandiri. Ada pro dan ada kontra. Tapi sebelumnya kita kepingin tahu sih lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan umroh mandiri. Permasalahannya gimana kalau sampai di sana ya, sampai di Tanah Suci. Apa saja yang perlu kita lakukan dan resiko-risikonya itu perlu kita pahami. Nah kali ini saya mendapatkan tamu ya, satu kehormatan bagi TV One di mana kita dikunjungi oleh Bapak Firman M. Nur selaku Ketua Umum dari Ampuri, yaitu Asosiasi Haji dan Umroh terbesar di Indonesia ya. Pak Ketum, terima kasih hadir di studio kami ya. Ini kita langsung aja ya Pak. Siap. Kepingin tahu lebih lanjut sebetulnya yang dimaksud dengan umroh mandiri itu seperti apa? Karena gini Pak, ini mohon maaf kalau pemikiran saya umroh mandiri ya udah saya pergi sendiri, atau misalnya saya ada pasangan saya pergi sama pasangan saya udah. Tapi kok tiba-tiba ada yang ngajak, oh ini bisa nih umroh mandiri, ini kayak gimana tuh Pak Ketum? Ya, yang pertama adalah perubahan ketiga undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang kita kenal sekarang nomor 14 tahun 2025. Mencantumkan salah satu klausul adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan melalui PPIU yang selama ini menjadi lembaga atau entitas resmi dalam penyelenggaraan umroh dan juga umroh mandiri atau menteri. Ya. Nah, ini kalimat nomenklatur umroh mandiri memang baru hadir di dalam undang-undang kita. Namun kami melihat bahwa memang adalah sebuah keniscayaan tentunya ya, bahwa perkembangan saat ini yang mana digital luar biasa, kemudian akses lain sebagainya, dan Saudi juga membuka kesempatan untuk bisa melakukan proses ritual ibadah ini secara melalui website mereka Masar Nusuk. Namun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentunya. Jadi nggak asal mau berangkat gitu, ada hal yang harus kita penuhi dulu ya. Namun kami dari segi penyelenggara, karena Ampuri ini kan membawahi 760 penyelenggara umroh, tentu melihat hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami tentunya, karena memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan kami melihat bahwasanya perlu pemerintah lebih hati-hati dalam melakukan sosialisasi tentang nomenklatur umroh mandiri. Lebih kepada sifatnya edukasi lah ya, kepada masyarakat ya Pak Ketum ya. Gitu. Karena begini, karena eksistensi PPU ini berjalan sudah puluhan tahun. Betul. Dan tugas dan fungsinya pertama adalah PPU selama ini adalah melakukan pembinaan. Ya, proses ibadah perjalanan ibadah umroh itu adalah sebuah proses perjalanan yang berbeda lokasi, bukan di Indonesia namun di Saudi Arabia. Perlu ada persiapan akomodasi, transportasi, dan pada puncak ibadahnya perlu ada pembinaan bagaimana kualitas ibadah tersebut bisa dapat sempurna. Makanya ada manasik dulu. Betul. Ya kan? Karena tujuan perjalanan ibadah umroh itu bukan sebagaimana perjalanan turis lainnya yang hanya berada pada satu tempat menikmati suasana, tapi tujuan perjalanan ibadah itu ada ibadahnya itu sendiri. Salah satu syarat sahnya ibadah adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan. Perlunya adalah mentoring. Nah, peran ini yang kami lakukan selama ini sebagai PPU. Jadi tidak hanya sekedar memberangkatkan, tapi ada bimbingan. Di sisi lain pemerintah luar biasa dalam undang-undang memberikan kewajiban kepada kami sebagai PPU untuk bisa memenuhi SPM standar pelayanan minimal. Bagaimana pemerintah betul-betul melindungi jamaah yang telah membeli paket perjalanan ibadah umroh tersebut mendapatkan haknya
sebagaimana komitmen. Bahkan di kami sebagai PPU ada yang disebutkan harga referensi. Oh, karena Untuk sudah menjamin, ditentukan iya, ya. untuk menjamin bagaimana jamaah itu punya kepuasan dan kesempurnaan dalam perjalanan ibadahnya. Namun kita tidak bisa menampik realitas yang ada saat ini, sudah ada umroh mandiri. Pertama adalah kita harapkan umroh mandiri ini betul-betul dilaksanakan sebagai maknanya sebagai umroh mandiri. Karena dalam umroh mandiri tersebut ada persyaratan tentunya. Pertama adalah persyaratan administratif, memiliki dokumen perjalanan paspor yang masih berlaku, kemudian memiliki visa. Ya, visa ini yang perlu koordinasi tentunya, karena sampai saat ini walaupun di Masar Nusuk banyak klaim mengatakan bisa diakses, namun dalam pelaksanaannya sampai tidak ada yang keluar dengan visa langsung. Tapi juga ada aturan kita yang Sisko patuhi itu, Pak. Nah, undang-undang itu perlu kita pahamin, memang harus memiliki visa dan memiliki akomodasi dan transportasi yang dibeli melalui penyedia layanan. Oke, tetap aja juga harus bersinggungan dengan PPIU juga berarti. Kami melihat sebetulnya yang dimaksud dengan umroh mandiri ini adalah berangkat dengan progres yang tidak dalam sebuah rombongan besar. Jadi semacam kayak private tour lah kalau kita ngomong yang konvensional, yang reguler. Pasnya kita katakan sebetulnya private tour itu sudah berlaku selama ini. Karena Saudi Arabia, Bu Limi, ketika sudah memberikan kemudahan dan pengurangan pengetatan, namun tetap bagi mereka adalah kepastian pelayanan itu menjadi persyaratan. Jadi jamaah yang akan berangkat umroh mandiri diwajibkan sebagaimana undang-undang menyatakan adalah membeli layanannya melalui penyedia layanan, dan penyedia layanan dalam undang-undang adalah PPU itu sendiri. Atau bahkan kalau seandainya misalnya gini, kita ke Saudi mendapatkan akses di Nusuk, kemudian ingin mendapatkan visa, memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, akomodasinya lain sebagainya. Nah, kami sebagai penyelenggara ibadah umroh kan punya pengalaman puluhan tahun. Nah, dalam praktek kami memang tidak semuanya berjalan mulus. Ada hal-hal yang terjadi mungkin di luar kemampuan kita, ketidaksesuaian, hotel lain sebagainya. Itu secara entitas bisnis yang clear dan resmi saja itu bisa terjadi. Ada masalah, apalagi kalau pergi sendiri, ya Pak Ketum ya. Yang kedua, aspek kenyamanan. Ibadah itu perlu ketenangan hati. Betul. Jadi lebih nyaman tentunya kalau seandainya sudah ada yang ngatur. Benar. Dan satu hal yang menarik Bu Limi adalah kami sebagai PPU itu sebetulnya yang menjadi saat ini membuat kita kan menjadi keluhan masyarakat kan perjalanan ibadah umroh mahal nih, mandiri murah. Nah, apakah seperti itu? Nah, mohon maaf Pak Ketum, kalau saya kan ngelihat gini, yang PPIU aja ngumpulin orang segitu banyak, itu pasti kan harga tiket aja nih. Porsi paling besar kan harga tiket kan. Pasti kan lebih murah grup daripada FIT, ya kan. Bagaimana bisa dibilang lebih murah gitu. Terus kemudian juga ke hotelnya juga demikian. Betul. Harga grup. Dengan FIT kita saja kalau seandainya menjalankan rombongan umroh, rombongan kecil dan jumlah kamarnya kurang dari 10, berbeda dengan yang di atas 10. Ini ibaratnya kayak orang beli grosir sama beli retail kan beda ya kan Pak Ketum. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan bahwanya betul memang klaim murah itu perlu kita jelaskan dengan keterbukaan. Pertama adalah mungkin ada 1-2 orang dapat tiket promo. Itu jauh-jauh hari kali ya Pak Ketum. Iya, ya, 1-2 kan tiket promo. Terus seringkali juga bilang tidak termasuk ini, tidak termasuk ini, tidak termasuk ini. Seringkali begitu kan. Begitu setelah dijumlahkan ternyata lebih mahal daripada. Yang kedua selalu saya sampaikan tantangan biaya komponen tiket tadi, betul. Mungkin ada promo, ada tidak promo, tapi FIT dan grup tadi pasti berbeda. Yang kedua adalah yang paling banyak adalah transportasi darat berada di Saudi Arabia. Mungkin kita terbuka saja ya. Rata-rata struktur biaya kami, pos transportasi darat hanya $40. $40 6 kali, ini sekitar 700.000. Wah itu mah, ya apalagi kalau di sana kita anggap ya 7 malam lah ya, rata-rata ya. Perjalanan dari airport ke Madinah, dari Madinah. 700.000 ya berarti ya sehari hanya 100.000 berarti. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau apple to apple dalam membandingkan, ya sebetulnya harusnya lebih murah travel ya. Betul. Tapi kenapa kami tidak bisa sangat murah? Karena memang ada standar pelayanan minimal yang harus kita berikan. Iya. Akomodasinya minimal bintang 3, jaraknya
tidak 1,5 kilo dari Masjidil Haram, kemudian konsumsi yang makannya 3 kali sehari dalam bentuk prasmanan, tidak bisa box lain sebagainya. Karena ini hal-hal yang membuat dalam proses perjalanan itu ada kos yang harus kita pertimbangkan. Karena itu juga menyangkut kenyamanan bagi jamaah kan. Betul. Makanya dipikirkan sampai harus minimal bintang 3, makan 3 kali sehari. Karena kan buat kenyamanan si Betul. jamaah tadi kan, Pak Tupul, Betul, kan. betul. Kalau mandiri kan terserah deh mau beli makan di mana gitu Iya, kali ya. jadi mungkin begini, kalaupun istilah yang paling elit dengan undang-undang kemandirian itu umroh mandiri artinya umroh berangkat ya dengan rombongan keluarga terbatas ya, tetap dengan fasilitas yang disiapkan fasilitas dasarnya yang disiapkan oleh penyedia layanan dalam ini PPU. Yang kedua adalah umroh mandiri itu wajib ya harus punya pemahaman dasar tentang ketentuan-ketentuan di Saudi Arabia. Kita tidak mau nanti efeknya di belakang adalah ketika orang berangkat sendiri-sendiri tanpa ada pengaturan yang ketat, yang jelas bagi mereka, terjadi pelanggaran-pelanggaran di Saudi Arabia yang berefek kepada ketidaknyamanan jamaah. Yang kedua adalah dalam undang-undang sedikit yang agak perlu kita hati-hati kan, bahwa penjaminnya tidak ada. Tapi kalau rombongan umroh dengan PPU, udah jelas ada travelnya. ada travelnya. Bahkan kalaupun sakit sampai ditungguin itu. Oh iya, betul. Reschedule pesawat lain segala macam Benar. resikonya. Ya, itu tanggung jawab dari PPIU ya. Jadi kita melihat bahwasanya mungkin adalah sebuah alternatif pilihan, tapi memang perlu kajian yang clear juga. Pemahaman yang bagus yang baik untuk tentang bagaimana pelaksanaan perjalanan yang dilakukan secara mandiri. Nah, di lain kesempatan ini sebuah tantangan bagi penyelenggara, teman-teman penyelenggara perlu untuk juga membuka diri, ya. Tentu kan tidak semua paket harus kita buat dalam rombongan. Mungkin sekarang itu lebih customize ya. Gitu ya. Yang kedua adalah dengan berkembangnya industri pariwisata, Saudi Arabia sekarang membuka diri menjadi destinasi pariwisata. Oh iya. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya bisa menggiring lebih banyak lagi keinginan untuk para pelaku perjalanan mandiri ini, bukan hanya ibadahnya saja diikutkan dengan wisata-wisata yang lainnya, dan destinasinya cukup baik, luar biasa. Dan Saudi Arabia berbenah luar biasa, dan event-eventnya malah kan banyak event-event internasional diadakan di Saudi Arabia. Ya, itu salah satu cara untuk menarik wisatawan. Iya, tuh. betul. Ya, gitu. Oke, teman-teman BBOH, kita break dulu sebentar ya. Sebelumnya, ya habis itu kita akan kembali lagi ke sini.